Yuk teman-teman on cam yuk. Wes, udah pakai kamera nih Jonathan. Iya kak, ini pakai HP. Aduh. Oh, jadi kamu join dua Zoom. Iya, aku join dua Zoom lah. Oh ya kak. Nah, ini tinggal Halimah nih. Halimah. Itu enggak ya? Halo Brian, Halo Mas. sehat-sehat. Iya, sehat. Oke, oke. Tuh kirain Halimah yang masuk. Ternyata Jonathan dua. Aduh, gak dibales. Oke, oke. Kita masuk ke pertemuan tiga. Aman ya? Kita reschedule hari ini. Oh, ini udah masuk Halimah. Halo Halimah, Nih, nih, masih tetap nih. gak bisa on cam Halimah? Bisa, bisa, bisa. Oh Sini. bisa. Maaf ya Pak Guru, ini kameranya lagi rusak, jadi nggak on cam nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, oke. Ada, oke, oke. Gimana Continue. tadi Halimah? Udah selesai belum yang tadi? Udah. Woi, keren. Masa aku cek dulu ya. Oh, tapi belum dikumpulin ya yang tadi ya? Belum. Nanti nanti setelah kelas bisa dikumpulin ya yang tadi ya. Oke. Oke, oke. Sekarang Ambil ya. kita masuk ke materi yang baru. Di sini ada yang namanya loh, kok belum aku buka? Sorry, sorry. Membuat sinopsis cerita. Ini agak 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 pusing ini. Kita materi ini sampai kapan ya? Satu, dua, tiga, empat. Nah, satu, dua. Pertemuan kita tentang ChatGPT masih sampai pertemuan depan. Terus di modul 2 kita udah masuk HTML CSS nih. Oke, jadi sabar aja. Di sini kita bakal belajar yang namanya membuat sinopsis cerita. Sebelum itu kita bakal mengingat kembali yang udah kita pelajarin di minggu kemarin, itu adalah jaringan saraf buatan. Ada yang ingat?
Ada yang ingat nggak apa itu jaringan saraf buatan? Lupa. Data, Kak. Apa? Data. AI. Benar sih AI, spesies dari AI yaitu teknologi AI yang menirukan fungsi otak manusia. Model bahasa besar itu adalah model bahasa yang bisa memahami dan menghasilkan teks dalam bentuk bahasa manusia. Ya, oke. Kita lewatin aja. Ini kita lewatin juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya permainan teks. Dalam permainan teks, bermain berinteraksi dengan dunia permainan melalui teks gitu ya. Jadi kita bisa masukin perintah-perintah gitulah ke dalam teksnya, ke dalam gamenya maksudnya. Oh, ini nggak usah nih. Langsung skip aja, langsung modul yang ini aja. Proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan. Jadi di dalam eh, pembuatan game itu sebenarnya ada di dalam itu ada seorang penulis, ada seorang desainer yang memiliki tugas masing-masing. Nah, seorang penulis ini memiliki tanggung jawab untuk apa aja yang bakal dijalankan di dalam game tersebut gitu. Gimana ceritanya, terus siapa yang menjadi tokoh utama dan tokoh sampingan, terus apa yang dikatakanlah tokoh-tokoh itu. Nah, itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak orang yang bikin naskah di suatu film gitu. Nah, kalau yang desainer ya tugasnya buat mendesain gamenya nih, kayak Jonathan nih, desain 3D, desainer game. Nah, itu tugasnya desainer. Nah, ini. Oke, teman-teman, buat hari ini aku punya metode baru nih. Jadi kalau ada hal-hal yang penting, kalian bisa screenshot dulu atau foto dulu. Nanti biar bisa ngerjain soal. Oke? Kayak contohnya ini. Ada proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan. Nah, ini kalian bisa foto dulu tahapan-tahapannya atau di screenshot. Udah? Di mana di sini kita tahap pertama itu mencari ide. Nah, kita bikin ide kayak kita mau bikin apa sih gitu dari gamenya ini. Misalkan kita bikin game cerita apa namanya bertahan hidup gitu. Nah, terus membuat karakter. Dalam misalkan karakternya ini kamu mau hewan atau manusia atau bahkan robot dan lain sebagainya. Setelah membuat karakter, kita bisa mengembangkan alur cerita permainan. Dari karakter itu apa sih yang cocok jadi kawan atau lawan gitu. Atau makanan-makanannya gitu. Kan biasanya kayak kalau hewan tuh biasanya ada jamur gitu. Kalau dimakan nanti nambah energi gitu-gitulah. Nah, terus di tahap 4 pasti ada yang namanya dialog. Pasti di suatu game pasti ada ceritanya gitu kan. Ada story-nya. Nah, di situ kalian mulai membuat. Dan tahap kelima sudah mulai membuat visualnya dan audionya. Dan di sini semuanya dari perancang narasi sama penulis naskah itu bekerja sama. Yang kedua, kita bakal masuk ke Miro. Ada yang udah pernah pakai Miro belum? Belum, Kak. Brian udah pernah pakai Miro? Belum. Oke, Halimah belum pernah? Belum pernah. Oke, jadi Miro ini adalah kayak platform untuk kita membuat catatan atau membuat mind map gitu. Nah, di sini ada kita bikin Miro. Oke, aku bakal contohin dulu buat ke Miro. Nih, masuk ke miro.com. Tapi di sini aku udah login ya. Coba aku logout.
Gimana biar nggak ini ya? Nanti kalian bisa login pakai Google kalian aja ya, biar nggak usah daftar. Tinggal klik login, terus diikutin, dicentang-centang aja sampai dia masuk kayak gini. Nah, setelah itu di sini ada blank board. Kita bikin, wis kelihatan nih. Nah, create team board. Nah, di sini kalian bisa memasukkan apapun itu, buat catatan gitu-gitu, buat mind map tuh, bisa template. Nah, di sini ada frame. Kan frame-nya gini. Nah, ini kayak kalian bikin kanvasnya gitu. Bikin kanvasnya di sini supaya nanti kalian bisa masukin sticky note misalkan. Nah, taruh di sini. Nah, di sini kalian mulai membuat catatannya di sini. Nah, ini story dan lain sebagainya. Bisa masukin di sini. Ini gitu. Nanti kalian membuat catatan di sini. Tuh guys. Nanti jadi cerita-cerita yang bakal ditulis itu kita taruh di Miro sebelum kita gunakan ChatGPT. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi mencari ide cerita. Membuat sebuah cerita dimulai dengan konsepnya. Nah, jadi di sini kita bakal membuat konsep terlebih dahulu, di mana kita ada yang namanya metode binomial fantasi. Jadi metode ini adalah metode untuk membuat cerita. Di sini ada langkah-langkahnya tuh. Di awal menetapkan tujuan, dalam kasus ini tujuannya adalah membuat sinopsis cerita. Gitu. Cara pertamanya adalah kita pilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Bebas, bisa misalkan mata, buku, bola, suka, gitu. Bebas, pilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Terus dari dua kata itu, buatlah dan tulislah semua kemungkinan kombinasi kata-kata dengan mengubah kata bentuk kata. Plus setelah kita bikin kombinasi kata atau frasa ya, belum sampai kalimat. Nah, analisis kombinasi yang dihasilkan dan pilih yang tepat. Menurut kalian mana nih yang paling tepat? Setelah itu, pikirkanlah cerita macam apa yang bisa dibuat dari kata-kata tersebut. Kalian foto juga yang ini ya, halaman ini ya. Foto-foto, screenshot, udah? Aku udah. Oke. Ini Brian kemana nih Brian kok nggak on cam? Nah, Toilet mas tadi. nge-lag. Toilet. Oh ke toilet, kirain nge-lag. Kamu udah screenshot ini belum? Udah. Oke. Halimah udah screenshot? Udah. Yep. Nah, ini adalah contohnya tadi. Yang pertama kita cari dua kata. Ini contohnya ada angin sama buku. Kita cari kata-kata kemungkinan yang ada yang mungkin bisa tercipta dari kata ini. Kayak contohnya buku angin, angin dalam buku angin, buku angin. Nah, di sini lalu kita bikin kalimatnya. Peradaban yang menghilang dari muka bumi meninggalkan buku angin yang menjelaskan cara mengendalikan unsur angin. Nah, dari konsep ini yang bakal nanti kalian bikin gitu. Ini adalah ibaratnya apa ya? Sinopsis inti dari cerita yang kalian akan bikin gitu. Nanti di sini kita bakal bikin cerita soalnya. Nah, ini udah bikin. Nah, nanti kalian di tugas pertama itu bakal bikin eh, pakai Miro buat bikin kayak gini. Bikin kayak gini ya. Kalau ini mau difoto juga nggak apa-apa. Difoto boleh yang ini. Buat jadi contoh. Oke. eh oh, di sini ya soalnya. Bentar, kayaknya ada tiga soal deh.
Satu, dua, tiga. Oh iya. Hmm. Oke. Jadi ternyata belum mengerjakan. Aku kira udah mengerjakan. Lupa. Di sini kita bikin contoh nih. Aku contohin deh. Bikin Miro. Ada towards, dua kata, lalu frasa sama ide. Nah, di sini kalian bisa tulis dua kata. Di sini frasa dan yang terakhir story. Nah, di sini kalian tuliskan, misalkan di sini apa? Aku tadi udah bikin sih. Di mana ya? Nah, ini hujan dan ingatan. Kataku hujan dan ingatan. Nah, terus kita bikin story-nya apa? Ingatan dalam hujan. Nah, ini bisa lebih dari satu nih. Contoh-contohnya apa yang ada di sini. Terus dari frasa-frasa ini kalian bisa bikin cerita apa yang bisa dibuat dari kata-kata ini gitu. Nah, di sini tuh bikin. Nah, kalian bikin kayak gini dulu, nanti bakal dikumpulin untuk soal yang pertama. Itu, guys. Oke, sekarang kalian bisa masuk ke soal yang pertama, yang konsep cerita. Ambil share screen ya. Rimah bisa ngerjain yang nomor tiga lagi dulu aja. Yang ini nanti malam aja, biar nggak ketinggalan. Kamu masuk lagi di sini, Di mana? masuk ke Chrome lagi, Chrome. terus di sini. Udah. Nah, kamu keluar dulu aja. Nah, sekarang kamu masuk ke yang lesson 3. Lesson 3, Ah, yang soal nomor 5.
5 bukan 1. Yang konsep cerita itu. Nah, itu. Oke, oke. Tadi udah di foto belum Halimah yang aku minta buat foto atau screenshot? Yang tadi Ya, ini tugasnya. tadi ada di situ tuh jawabannya. Ah, udah. Ya, coba dilihat jawabannya apa itu. Yang pertama kali aku suruh foto, ada di situ tuh jawabannya. Hmm. Ini silang aja. Siapa? Bayan. Bikin frame dulu, oke. Udah nemu belum Halimah? Ntar. Kamu tadi foto atau screenshot Halimah? Di foto. Oh, coba dilihat judulnya tuh. Yang di foto pertama, di judulnya apa itu? Algoritma metode binomial fantasi bekerja seperti itu. Tuh, di situ apa? Metode yang ada. Oh, Halimah, Hmm, gimana? Bisa? bisa. Hmm, hmm, Nah, itu tadi apa? Yang kamu baca loh. Itu jawabannya ada di situ. Coba kamu baca lagi, sekali lagi. Halo, Halimah. Terus, aku Tadi lagi baca itu yang di kalimat apa di judulnya loh. Tadi apa judulnya? algoritma. Terus? Algoritma metode binomial fantasi.
Nah, itu. Cuman satu doang jawabannya. Iya. Hmm. Nah, lanjut. Nah, nomor dua itu kamu cocokin yang mana nomor satu urutannya untuk membuat ide. Itu juga ada yang di bawahnya itu kan ada nomor satu sampai lima. Hmm. Nah, itu kamu cocokkan. Caranya kamu klik di sini, nomor satu, kamu klik di sini, klik, diklik aja. Nah, Hmm. terus kamu pilih yang nomor satu yang mana? Ini bukan. Coba dibaca lagi. Yang nomor satu yang mana? Di yang kamu foto tadi loh. Itu ada langkah-langkahnya. Brian, itu biar kamu bisa tulisannya di dalamnya, kamu langsung klik dua, dua kali aja di dalam itunya. Nah, klik dua kali. Nah, itu langsung di kopas. Hmm. Ayo Halimah dikerjakan. Jo, nggak usah bikin sepersis itu sih. Kamu bikin aja. Kamu punya dua Oh, kata langsung apa, aja, Bang. terus bikin frasanya apa, terus ceritanya apa yang di bawah. Itu aja. Oh, oke, oke. Oke. Kalau kotak-kotaknya nggak usah terlalu sama, nggak apa-apa. Gini bukan. Coba dicentang dulu. Nah, salah tuh. Hmm. Udah nggak bisa lagi ya? Nggak. Coba kamu reload deh. Ini coba Halimah. Kok belum buka ya?
Udah nggak usah berkali-kali. Ini. Coba kamu urutin lagi, sesuaiin sama yang di sana. Satu itu tetapkan tujuan. Terus dua apa? Di soal di situ apa? Di fotomu nomor dua apa? Nah, nomor tiga. Lanjut, langsung aja. Next. Sekarang kamu bikin ke Miro. Coba masuk ke Miro. Yang itu nanti dulu, Brian. Kamu, oke. Kamu login, Halimah. Loh, kemana itu kamu? Miro. Coba balikin, balikin aja, balikin. Oh, kamu udah bikin login ya? Hmm, iya. Eh, bebas deh. Kamu silang nggak apa? Kamu klik yang di luar. Nah, yes. Terus kamu ini. Nah, terus kamu bikin frame. Itu disilang dulu. Kamu bikin frame. Frame tuh yang ini. Mana frame-mu ya? Kok nggak ada ya? Bentar, bentar. Bukan, bukan. Oh, frame-mu nggak ada ya? Coba kamu lihat satu-satu di sini deh. Di template di sini. Oh, nggak ada. Oh, coba tambah ini. Bukan sih. Kok punya nggak lengkap ya? Ya udah kamu langsung bikin ini aja. Bikin sticky notes. Udah, bikin kayak tugasnya. Tugasnya apa itu? Dibaca lagi. Kak, Yuk, nggak apa-apa kan kalau nggak pakai bahasa Indonesia? nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Yang penting kamu paham sendiri kan. Kan yang ngerjain kamu. Iya, Kak.
Yoi. Sampai 16.40. Oh, oke. Kita kerjain sampai 16.40 ya. Oke, Halimah. Ditutup dulu. Kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Nanti kamu tak bantu buat ngerjain yang ini dulu ya. Tapi kita bakal Oke. lanjut materi selanjutnya dulu. Yang lain bisa ditutup juga share screen-nya. Nah, yang kedua ada yang namanya pengaturan permainan. Di mana pengaturan itu adalah tempat dan waktu keberadaan dunia itu dunia permainan tersebut. Di sini kita bisa bebas ya. Di mananya itu bisa di dunia yang nyata ataupun fantasi. Terus waktunya bisa di masa depan, bisa saat ini, bisa masa lampau juga. Itu bebas. Nah, ini penjelasannya. Eh, Nah, di pengaturan ini menentukan latar belakang karakter. Maksudnya bukan background belakang ini ya, tapi maksudnya itu nih menceritakan latar belakang tokoh utama dan aturan-aturan dunia mencerminkan fantasi dan bios. Nih, latar belakang yang kami maksud adalah kehidupan dan pengalaman profesional seorang karakter. Itu. Nah, di dalamnya itu ada meliputi ini, ada jenis, skala, fokus, dan batasan. Oke. Nah, ini bisa difoto dulu. Ini dulu aja, ini dulu. Ini difoto. Udah? Udah Kak. Yang lain udah? Sip. Yang pertama ada jenis. Nah, jenis ini adalah bisa dibagikan menjadi dua. Ada realistis dan fantasi. Kayak aku bilang tadi, bisa ada di bumi, bisa ada di planet yang kalian ciptakan sendiri, gitu.
Jadi tidak terbatas oleh apapun kalau jenis ini ya, realistis maupun ini. Di sini pasti kalian udah paham ya, apa bedanya realistis sama fantasi. Realistis itu hal yang bisa terjadi secara asli gitu, ada beneran di dunia nyata. Kalau fantasi ini kita bisa bisa ada kedua kemungkinan, bisa ada di masa depan maupun hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Kayak contohnya apa? Tembus tembok gitu. Itu kan bisa terjadi di dunia kan. Katanya sih ada di fisika kuantum itu ya, tapi kan kemungkinan terjadinya sekian banding berapa gitu. 1 banding 1000 mungkin. Oke. Yang kedua adalah skala. Bisa difoto juga. Skala ini adalah pengaturan yang menentukan ruang yang tersedia untuk pemain. Jadi kamu tuh bikin apa ya? Bikin skalanya ini tempatnya itu di mana gitu. Misalkan dia punya rumah, dia punya apa di ceritanya itu ada di suatu sebuah pulau atau di sebuah kabupaten kota atau di negara mana gitu. Nah, itu ada kita bisa taruh di suatu skala gitu. Yang ketiga ada fokus, ini juga bisa difoto. Nah, fokus ini adalah pengaturan sesuatu yang ada dalam permainan. Di sini kita itu harus eh, menuliskan tuh apa aja yang ada di permainan ini. Jadi ngapain aja sih di dalam permainan ini misalkan nih menyelesaikan misi atau dialognya apa aja gitu. Terus mencari apa aja. Nah, itu ada di dalam fokus. Jadi intinya objektif yang ada di suatu permainan itu ada di dalam fokus gitu. Nah, kayak contohnya kita di sini contohnya itu ada eh, cerita. Di sini genrenya adalah eksplorasi dunia permainan melalui dialog. Mekanisme utama permainan ini adalah pencarian yang akan diselesaikan pemain melalui dialog dengan karakter lain dan menjelajahi lokasi. Pada saat yang sama tidak akan ada pertempuran atau manajemen sumber daya dalam permainan. Ini adalah contoh pembuatan fokusnya. Nah, yang terakhir yaitu batasan. Batasan ini adalah hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam suatu permainan. Jadi misal ini menggunakan transportasi, berarti di sini karakter utamanya cuma bisa jalan nih, nggak bisa pakai transportasi. Terus bertemu dengan salah satu orang tersebut karena dia adalah satu-satunya selamat. Jadi batasannya itu ini, memperbaiki suatu orang asal tim. Nah, di sini kalian bisa kembangin lagi dari kalimat-kalimat yang udah kalian bikin tadi untuk membuat suatu pengaturan ini. Kalian bisa bikin mulai dari jenisnya apa, skalanya apa, fokusnya apa, sama batasannya apa. Di sebelah, di Miro, di sebelah yang kalian bikin tadi. Ada yang ditanyakan nggak? Aman? Aman, Kak. Oke, kalian bisa kerjain dulu. Bisa masuk ke yang tadi ya, yang kedua ya, soal yang kedua ya. Lesson yang keenam. Yuk, yang lain share screen.
Nah, Halimah, coba kamu bikin kayak gini. Isinya kamu tuh bikin dua kata dulu. Ikutin yang tadi loh. Ada dua kata, terus eh, membuat frasa, terus membuat kalimat gitu di sini. Coba kamu pilih dua kata dulu. Apa dua kata yang muncul di otakmu? Halo, Halimah. Hmm, mencari buku. Apa? Mencari buku. Mencari buku kan itu hal yang nyambung kan. Tadi kan penjelasannya dua kata yang tidak saling berhubungan. Apa contohnya? Hilang buku. Hilang buku. Apa? Hilang buku. Coba kamu tulis hilang dan buku. Story ini kamu ganti hilang dan buku. Story kamu ganti hilang dan buku. Kak, Yuk, aku izin minum ya. boleh. Kamu klik dua kali deh di story. Dihapus dulu dong storynya. Nah, di bawahnya kamu bikin lagi kayak So, frasanya apa dari hilang dan buku yang kamu temukan. Buku yang cari hilang. buku. Mencari buku yang hilang. Boleh. Terus kamu bikin ceritanya. Gimana ceritanya? Gak usah dibesarin, nggak apa-apa gitu aja. Udah, Lah, udah lanjut. Langsung bikin aja. Ceritanya apa gitu, kamu tulis. cara panjang gimana ini? Nggak bisa gitu emang. Ah, ini bisa. Ada maksimalnya tapi. Nanti dia menyesuaikan kok. Kamu nulis aja langsung. Nanti dia menyesuaikan. Kita bikin ini sampai 5 lebih 10. 5 lebih 10. Oh iya benar. 17 lebih 10. Kayaknya terlalu cepat. Terlalu lama. 5 lebih 5 aja deh. Sampai 17. Oke, 5.
Ya, Ini yang bagian fokusnya nih si mekanisme permainannya ya. ya mekanisme permainannya. Objektifnya Oke, apa, terus misalkan ada dialognya mau gimana gitu. oke. Makasih Kak. Yoi. Udah 5? Kak, saya izin ke toilet ya. Oke. Kak, kalau udah gimana? Dikumpulin. Ya, udah Kak. Udah dikumpulin. Ya udah tunggu 5 menit ya. Halimah, di sini kamu nggak usah terlalu jelas. Di situ cuma intinya aja ceritanya. Jangan kamu jelasin dari awal sampai Ah, akhir oke ceritanya oke. gimana. Ya, nanti kamu bakal lama. Jadi intinya aja. Duh, kamu apa semua? Enggak. Kamu belum ngerjain yang nomor 2 loh ya. Nanti kamu jadi ada PR. Halo Halimah, Halo, kok diem? apa? Aku ada PR. Enggak, kan ini kamu belum selesai. Nanti kalau belum selesai, nambah lagi PR-nya. Hmm.
Udah, coba segitu dulu. Udah, Udah segitu dulu ya. udah. Coba kamu kumpulin ini, kamu pilih share atau kamu screenshot deh, boleh. Kamu mau screenshot apa pakai share? Oh, ini screenshot aja. Ya udah screenshot. Hmm, kalian sama yang tadi. Yang ini aja dulu, yang tadi nanti aja. Kamu gedein lagi yang bawah ini, biar kelihatan. Nah, udah kelihatan tuh. Nah, sekarang kamu screenshot, terus kamu kumpulin di sini. Ini kamu klik ini, Kirim ke situ gimana? Udah. ini loh, klik di sini loh. Nah, kamu cari screenshotnya di mana tadi? Coba sekali lagi aja. Bentar, bentar. Ini apa ini? Enggak, bukan. Kamu mau screenshot atau copy link? Aku share aja. Ya udah. Hmm, Nah, hmm. kamu di sini share. Taruh sini. Tulis di sini loh. Kamu nyari apa di situ? Di paste. Nah, terus kirim. Udah, kamu centang dulu di atas. Terus kamu di kanan dicentang juga. Nih, di sini nih, centang. Centang lagi. Nah, oke, sip. Nah, kita bakal lanjut ke materi yang terakhir nih di hari ini. Lumayan panjang nih perjalanan kita hari ini. Stop sprint nggak? Iya, subscribe semuanya ya. Yang terakhir itu adalah kok pengetahuan permainan lagi ya? Oke, ada pengetahuan permainan. Di sini adalah ada lore, adalah informasi dasar tentang dunia game. Di mana di sini kita membuat yang namanya ada pengaturan di sini menentukan kerangka ceritanya apa, terus pengetahuan permainan di sini tentang struktur tentang dunia game tersebut. Gitu. Nah, di sini pengetahuan itu mencakup minimal ada sifat-sifat tokoh utama dan tokoh sampingan, terus ada peristiwa yang menyebabkan situasi ini, terus ada karakteristik lokasinya gimana, gitu. Jadi ini untuk apa namanya minimumnya ya. Di situ ada ini aja. Ini bisa difoto dulu. Sudah. Oke.
Nah, di sini kan tadi ini yang kita pelajarin ya, ada jenis, ada skala, ada fokus dan batasan. Terus, nah, di sini kita bikin left line-nya dari tokoh-tokohnya. Aduh, bentar. Di sini mulai ada eh, contohnya di sini ada tokoh utamanya itu seorang apa ini? Bernama siapa, terus apa yang dilakukan dia, terus dari tokoh sampingannya itu siapa aja, apa yang dilakukan gitu. Nah, di sini juga kita pertimbangkan kesenjangan dari permainannya. Ada yang jelasin nggak ini? Nah, tadi sampai mana? Sampai sini ya. Nah, di sini kita bisa membuat lebih mendetailkan lagi kisah nyatanya, kisah yang akan kalian bikin di permainan. Tuh, misalnya menyebabkan karamnya kapal. Nah, begitu satu angkasa masuk ke atmosfer planet, ia terpotong dua oleh senjata sinar. Senjata sinar memandu otomatis diciptakan oleh makhluk asing dari puing-puing pesawat ruang angkasa. Untuk membuat senjata, makhluk asing tersebut menggunakan tubuh astronot lainnya. Ini kayak bagaimana cerita itu bisa terjadi gitu. Kalian jelasin apa yang menyebabkan cerita utama di permainanmu itu ada gitu. Nah, terus juga di sini ada pertimbangkan lokasinya. Jadi jelasin lokasinya itu misalkan nih ada di planet sistem terus ada kapal luar angkasa. Nah, ini kan tadi kan ada mikro sama makro di lokasinya. Nah, itu kalian jelasin di setiap lokasinya itu ada apa aja gitu. Gimana keadaannya itu dijelasin. Nah, dengan adanya itu kalian bisa bikin ceritanya itu lebih jelas gitu, lebih konsisten. Nah, ini adalah algoritma pembuatan cerita untuk game. Yang pertama ada berikan model bahasa, tugas menulis cerita sesuai dengan konsep dan latar pemain. Terus periksa konsistensi cerita dengan latarnya dan minta model bahasa untuk menulis ulang teks jika perlu. Terus yang ketiga, mintalah model bahasa atau AI-nya ini untuk mengklarifikasi poin-poin spesifik tentang karakter peristiwa dan lokasi. Periksa apakah pengetahuan tersebut memenuhi dua aturan dasar. Nah, di sini ada ceritanya sesuai nggak dengan latar yang dipilih yang kalian bikin di awal tadi. Terus tidak ada kontradiksi antara bagian tertentu. Intinya di sini kalian coba bikin eh, kerangka-kerangka yang udah kalian bikin tadi itu tanyain ke ChatGPT, suruh buatin ceritanya, plot ceritanya itu dengan konsep pemain dan latar permainan yang telah kalian bikin tadi. Itu. Nah, di sini, di sini kita juga perlu pakai yang namanya struktur peron dasar yang kita kemarin pakai tuh. Di sini mulai tindakannya apa? Kan di sini membuat cerita kan. Jadi menulis sebuah cerita, jenis teksnya, terus topiknya. Nah, ini topik yang kalian bikin tadi dari konsepnya. Konsep yang bikin tadi itu adalah topiknya. Terus penontonnya ini kalau misalkan game harusnya nggak usah diisi sih karena pasti luas kan targetnya. Nah, dari batasan-batasan keterbatasan ini kalian bisa tulis yang kedua tadi mulai dari skala, fokus dan lain-lain yang ada di sini gitu. Sehingga nanti bisa menghasilkan oh ini maksudnya kalian bikin dulu prompt. Nah, kalian baca tuh, baca lagi hasilnya sesuai nggak. Nah, kalau misalkan nggak sesuai, kalian bikin lagi.
Misalkan hasilnya itu ternyata kurang spesifik atau menyalahi aturan yang kalian bikin. Nah, itu di keterbatasannya kalian bisa tambahkan. Itu. Tulis saja lah eh, ide kalian. Nah, setelah itu sampai nanti kalian bisa menghasilkan ini. Karakternya apa, backstory-nya apa, lokasinya apa. Gitu. Itu guys. Oke. Ya, coba silakan dikerjakan lagi. Emang nggak susah sih dari tiba-tiba suruh bikin game. Yuk, share skill yuk.
Halo Halimah, kamu kerjakan yang nomor dua dulu ya. Tadi kan kamu belum mengerjakan yang nomor dua. Iya. Sip. Nomor dua yang mana? Yang kedua maksudnya. Coba ini nih, di sini nih. Kan bisa nggak klik sini? Nah, itu kan udah tiga tuh. Oh, ya ini yang kedua ya. Sip. Kerjakan ini dulu ya. Kita kerjakan sampai 17.25 ya teman-teman.
Ini yang nomor 7 ngerjainnya bareng-bareng ya. Halo. Oh, sorry, sorry, sorry. Aku off mic ya. Yang nomor selanjutnya itu nggak usah kerjain, nggak apa-apa. Kita sampai sini aja. Oke, Kak. Kak, ini gimana? Bentar. Yang mana Harimah? Yang mana? Ini. Oh, itu yang kamu foto tadi loh. Coba lihat-lihat ke bawah. Tadi kan di jenis ada jenis, ada skala dan lain-lain. Kamu bikin itu dari cerita yang kamu bikin sebelumnya. Cerita yang tadi maksudnya. Iya, cerita yang tadi. Hmm, Cuma nyalin doang gitu. Nggak nyalin doang. Kamu bikin lagi ceritanya. Yang baru. Enggak, dari situ kamu kembangin lagi. Eh, itu apa aja tadi? Ini kan yang pertama kan disuruh bikin cerita. Terus setelah itu kamu yang kedua itu kamu bikin ada jenisnya apa, terus skalanya, terus fokusnya apa, batasannya apa gitu. Halo, Halimah. Halo, halo. Masih bingung ya? Iya. Nah, oke. Kita, karena ini waktunya juga udah mepet ya. Jonathan udah selesai belum, Jonathan? Udah Kak, tinggal submit aja. Oke. Brian, udah selesai ya? Udah submit ya? Oke. Jadi untuk
Yang ini nanti Halimah lihat ini ya, lihat record kelas ini sama nanti aku kirimin link PPT-nya dipelajarin lagi ya. Dipahamin juga atau apa yang aku jelasin, terus baru nanti dikerjakan. Kan kalau dilihat record kan bisa diulang-ulangin kan, biar paham. Oke, Halimah. Oke. Tadi kan yang tadi ekstra kelas kan kamu tinggal ngumpulin aja ya kayaknya. Jangan lupa dikumpulin ya yang tadi ya. Oke, teman-teman, eh bisa ditutup share-nya. Oke, gimana hari ini pelajarannya? Mantap. Agak agak ini ya, agak rancu ya. Saya sih enggak. Aman ya, aman ya. Iya. Jelas? Sip. Oke, eh mungkin tadi Halimahnya agak bingung nih. Jadi jangan jangan bosen, tetap diikutin aja materinya. Minggu depan kita bakal belajar mengubah cerita menjadi permainan. Gitu. Kayaknya nanti kita kan udah bikin cerita nih hari ini. Itu terus kita bikin permainan. Terus di modul kedua kita ganti, mulai seru tuh di situ nanti. Mereka belajar HTML, CSS. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat sore, selamat weekend. Oke, dadah teman-teman.